Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan suatu materi untuk tugas ujian akhir semester, yaitu tentang konsep Merdeka Belajar Nadiem Makarim. Kebijakan Merdeka Belajar pada kampus Merdeka serta tujuannya. Kampus Merdeka yaitu bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi yang berbelit dan kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan, dengan tujuan terciptanya kultur lembaga pendidikan yang otonom, tidak birokratis, dan terciptanya sistem pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern. Ada 4 program besar Kemendikbud. Yang pertama, pembukaan studi baru. Pembukaan studi baru dimaksudkan agar setiap mahasiswa dapat memilih program yang sesuai dengan minatnya, kemudian dapat bermanfaat bagi setiap PTN atau PT di setiap wilayahnya dan dapat dimanfaatkan untuk bersaing di dunia luar. Yang kedua yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Pada program ini, Kemendikbud memberikan akreditasi pada setiap program baru, yaitu dengan akreditasi C, di mana akreditasi tersebut berfungsi dari awal pembukaan program studi tersebut sampai program studi baru tersebut mengajukan akreditasi ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu perguruan tinggi berbadan hukum. Pada saat ini sangat minim perguruan tinggi yang memiliki badan hukum. Dengan adanya program tersebut, maka perguruan tinggi mampu memiliki badan hukum dengan kriteria atau syarat-syarat yang tidak terlalu sulit. Yang keempat yaitu hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program studi. Hak belajar ini dimaksudkan agar setiap mahasiswa memiliki pengalaman di luar program studinya, baik di luar prodi di dalam kampus ataupun yang di luar, karena hak belajar mahasiswa 3 semester di luar program prodi ini dibagi menjadi 2, yaitu 1 semester di luar prodi dan 2 semester di luar perguruan negeri mereka. Jadi harus keluar dari program atau belajarnya di perguruan tinggi yang lain, tidak di perguruan tinggi tempat berasal sekolah atau kuliah. Kemudian, tantangan penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 3 tantangan. Yang pertama, mekanisme kolaborasi antara perguruan tinggi Islam swasta dan program studi dengan pihak luar. Tantangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan, yaitu ada perguruan tinggi yang sudah melesat, ada yang terpencil atau terbelakang, di mana karena ada program 3 semester di luar program prodi itu mengakibatkan kolaborasi antar perguruan tinggi. Namun karena tadi program atau perguruan tinggi tidak sama, maka ditakutkan ada tantangan atau cara bagaimana untuk mengkolaborasikan antara perguruan tinggi yang sudah melesat atau sudah mempunyai nama yang tinggi dengan
perguruan tinggi yang masih merangkak seperti itu. Yang kedua yaitu percepatan perguruan tinggi PTN Go Internasional dengan kebijakan PTN Badan Hukum. Dengan adanya program tersebut, maka pemerintah dituntut untuk mengadakan anggaran yang tinggi agar perguruan tinggi dapat go internasional. Yang ketiga yaitu mekanisme magang di luar program studi. Mekanisme magang di luar program studi menuntut agar mahasiswa keluar atau berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain atau dengan prodi yang masih dalam satu perguruan tinggi. Nah, apa tantangannya? Tantangannya yaitu dalam hal administrasi atau biaya akomodasi, di mana mungkin kolaborasi antara PTN tersebut tidak satu daerah atau berbeda jaraknya yang jauh, di mana membutuhkan biaya yang tinggi. Tetapi kalau dilihat dari keadaan sekarang, banyak mahasiswa yang masuk kampus itu sudah dengan program-program beasiswa. Nah, kalau sekarang misalnya diadakan magang di luar, maka bagaimana? Apakah ada yang sudah menanggung atau mereka harus mengeluarkan uang sendiri, di mana mereka juga itu tidak mempunyai biaya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu respon tentang kebijakan kampus merdeka. Kebijakan kampus merdeka mendapat respon positif dari sejumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta di beberapa kota di Indonesia. Namun demikian, bagi sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 4.500 kampus, kebijakan ini adalah sesuatu hal yang baru yang membutuhkan studi dan kajian yang lebih mendalam lagi. Opan Arifuddin 2020 pada Pasundan Expressco mengatakan tentang pro kontra kampus merdeka yang berbunyi, kampus merdeka elegan dalam teori tapi susah dalam praktik. Nah, adapun pendapat saya tentang kampus merdeka ini memang sangat baik, namun tantangannya tadi itu kita harus juga mendalami studinya dan kajian agar bagaimana program tersebut bisa segera dilaksanakan dan mengurangi tantangan-tantangan yang ada.